Pemirsa, pertama kalinya Uya Kuya dan istri Astrid Kuya mendatangi rumah mereka pasca dijarah pada akhir Agustus 2025 lalu. Keduanya emosional saat melihat sejumlah foto keluarga dan barang-barang keluarganya dirusak. Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya kembali menginjakan kaki di kediamannya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kunjungan ini mereka unggah dalam channel YouTube Uya Kuya TV pada Senin 29 September 2025. Saat pertama kali masuk, Uya dan Astrid dihadapkan pada pemandangan kondisi rumah yang porak-poranda, penuh coretan dan berantakan. Seluruh ruang yang biasanya menjadi pusat aktivitas keluarga kini kosong tanpa perabotan. Dengan rasa pilu, Uya mengungkap rumah mereka dibangun sejak tahun 2014 ketika anak-anak mereka masih kecil. Uya merasa miris, sedih, dan kecewa lantaran barang yang hilang bukan hanya miliknya. Selain itu, banyak coretan yang memaki dan menghina keluarganya. Sebelumnya, ratusan orang tak dikenal mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada akhir Agustus 2025 lalu. Mereka berangsak masuk sambil merusak bangunan rumah. Masa pun turut menjarah sejumlah barang berharga dari dalam rumah Uya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah rekaman video saat seorang copet beraksi di keramaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di kawasan perumahan Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat warga berkerumun mendekati Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dengan berpenampilan seperti wartawan yang sedang meliput, pelaku terekam saat mencopet satu ponsel warga lalu meninggalkan lokasi. Pelaku tertangkap saat kembali beraksi di tengah kerumunan warga menyaksikan kedatangan Presiden dan sempat jadi sasaran amukan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan tanda pengenal yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya di berbagai acara keramaian kunjungan pejabat. Pelaku ini masuk menerobos sama-sama dengan massa atau pengunjung yang lainnya. Pada kesempatan itulah digunakan oleh pelaku untuk mengambil iPhone. iPhone yang diambil waktu kunjungan tersebut adalah iPhone 13 milik karyawan PK10. Polisi kini memburu 4 pelaku lain yang masuk dalam komplotan copet ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Viral, dua oknum guru di Pandeglang, Banten karaoke mesra di lingkungan sekolah. Guru yang juga pasangan suami istri ini beralasan tengah mencoba televisi bantuan pemerintah. Video dua oknum guru yang tengah asik berkaraoke di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran viral di media sosial. Dalam video, seorang guru perempuan dan kepala sekolah berpakaian dinas lengkap berkaraoke sambil berpelukan menggunakan Smart TV bantuan pemerintah. Terkait kasus ini, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Pandeglang memanggil keduanya dan memberikan surat peringatan. Pemanggilan di bidangnya teknis ya, bidang ketenagaan, dan yang bersangkutan sudah mengakui atas kehilafannya dan beliau berdua suami istri itu di STC Holding 2 ya sama Masih Tenjo ya. Itu kesalahannya dan mohon maaf. Kedua guru tersebut pun klarifikasi. Keduanya diketahui adalah pasangan suami istri. Mereka berkaraoke lantaran TV yang diterima sedang dalam pengecekan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya beserta suami saya karena sudah membuat kegaduhan dengan adanya video yang viral. Dan ini akan menjadikan pembelajaran bagi kami bahwa memang kami harus bijak dalam menggunakan medsos. Terima kasih. Mengetahui Smart TV bantuan pemerintah tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembelajaran dan berlatih senam para siswa. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Dua kakek kembar identik ditangkap polisi karena melecehkan wanita penyandang disabilitas di Bekasi, Jawa Barat. Mereka melakukan aksi asusila di sebuah pos dekat rumah korban. Kakek berinisial SAM dan SUN, 64 tahun, harus berurusan dengan hukum karena melecehkan wanita penyandang disabilitas. Peristiwa itu terjadi di sebuah pos pengairan di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat. Kedua pelaku yang merupakan saudara kembar itu beraksi saat kondisi pos sedang sepi. Aksi bejat mereka terbongkar karena ada warga yang merekam. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sudah melakukan aksi asusila sebanyak 2 kali. Jadi kedua pelaku ini merupakan saudara kembar kakak beradik. Sementara korbannya satu orang ini adalah penyandang disabilitas. Salah satu saksi ini sempat untuk merekam apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua kakek kembar ini kini dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Ironisnya, aksi bejat yang dilakukan oleh pelaku berlangsung selama 7 tahun dengan ancaman tidak diberi uang saku. Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur mengamankan seorang ayah yang tega melecehkan anak tirinya. Aksi bejatnya pertama kali diketahui oleh ibu korban ketika korban bercerita. Mengetahui anaknya menjadi korban pelecehan, sang ibu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Kepada penyidik, korban mengaku sudah dilecehkan ayah tirinya selama 7 tahun sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Umurnya 14 tahun, jadi kalau perbuatan itu dimulai dari 9 tahun. Dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Itu ibunya kemana? Kerja atau kemana? Ya, lagi tidak ada di rumah. Atas perbuatan bejatnya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim Anyus melaporkan. Jotos 2 sales promotion girl wanita yang terjadi di MTC Karebosi Makassar viral di media sosial. Keduanya saling jambak sementara karyawan lain berusaha melerai. Perkelahian ini diduga gara-gara keduanya berebut pembeli ponsel. Salah seorang SPG tak terima pelanggannya pindah ke konter lain hingga menemui kesepakatan harga. Pasca peristiwa itu, kedua SPG saling lapor di Polsek Wajo. Keduanya masing-masing melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan. Jadi awalnya pelanggan ini singgah di kantor pertama, kemudian dari kantor pertama berpindah tempat ke kantor kedua. Disitulah terjadi ketersinggungan antara masing-masing SPG kantor HP ini. Kemudian mereka mungkin tidak bisa mengendalikan emosinya dan melakukan penganiayaan atau bisa dikatakan berkelahi. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan pemilik toko serta saksi lainnya. Meski demikian, penanganan kasus ini akan mengedepankan mekanisme mediasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Anyus melaporkan.